wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucida Semaryani dengan NIM A1C11781. Di sini saya akan menjelaskan mengenai garam MOR. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Karena pada akhirnya jika sejumlah asam dan basa murni dicampur dan larutannya diuapkan, maka akan tertinggal dan akan membentuk suatu kristalin zat yang tidak mempunyai ciri-ciri khas suatu asam atau basa. Garam dalam wujud padat dibangun oleh ion-ion yang tersusun dalam suatu pola yang teratur dalam kisi kristalnya. Contohnya adalah garam MOR. Proses terbentuknya struktur kristalin pada garam MOR yaitu melalui proses kristalisasi. Garam MOR diperoleh dari reaksi antara besi dengan asam sulfat dan larutan amoniak. Garam MOR berbentuk kristal berwarna hijau muda. Kristal garam MOR ini lebih stabil jika di udara. Apabila dengan jumlah mol yang sama, masing-masing dari besi 2 sulfat dilarutkan sampai jenuh di dalam air panas, sedangkan ke dalam besi 2 sulfat dilarutkan sedikit asam sulfat kemudian dicampur. Pada proses pendinginan akan mengkristal menjadi garam berbentuk kristal monoklin yang berwarna hijau agak kebiruan. Garam MOR merupakan contoh kristal garam rangkap. Garam rangkap adalah garam yang kisi kristalnya mengandung 2 kation yang berbeda dengan proporsi tertentu. Garam rangkap biasanya lebih mudah membentuk kristal dibandingkan dengan garam-garam tunggal penyusunnya, di mana garam MOR lebih disukai daripada besi 2 sulfat untuk proses titrasi, karena garam MOR tidak mudah terpengaruh oleh oksigen bebas di udara atau tidak mudah teroksidasi oleh udara bebas dibandingkan besi. Garam MOR termasuk ke dalam senyawa kompleks, di mana senyawa kompleks adalah senyawa yang terdiri dari logam sebagai atom pusat yang bertugas sebagai akseptor elektron dan ligan sebagai pendonor elektron ke atom pusat. Garam MOR besi amonium sulfat adalah garam rangkap dari besi sulfat dan amonium sulfat dengan rumus molekul NH42Fe-SO42-6H2O. Fungsi garam MOR. Pertama, untuk membuat larutan baku Fe2+ bagi analisis volumetrik. Kedua, karena sifatnya stabil, digunakan untuk baku primer sebagai zat pengkalibrasi dalam pengukuran magnetik. Ketiga, untuk meramalkan urutan daya mengoksidasi oksidator K2Cr2O7, KMnO4, dan KBrO3 dengan konsentrasi yang sama 0,1 N terhadap ion Fe2+. Keempat, untuk pembuatan tinta cetak hitam. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan garam MOR, yang pertama alat, kawat kasa, gelas ukur, kertas saring, pipet tetes, botol semprot, neraca. Bahan yang digunakan adalah asam sulfat, amoniak, spiritus, dan serbuk besi. Adapun prosedur pembuatan garam MOR, pertama, ditimbang 10 gram serbuk besi atau paku. Kedua, dilarutkan dalam 150 ml H2SO4 10%. Ketiga, dipanaskan hingga hampir semua besi melarut. Keempat, disaring larutan ketika sedang panas. Kelima, ditambahkan sedikit H2SO4 pada filtrat. Keenam, diuapkan larutan sampai terbentuk kristal di permukaan larutan. Ketujuh, dinetralkan 150 ml H2SO4 10% dengan amoniak. 8. Diuapkan larutan amoniak sulfat yang terbentuk sampai jenuh. 9. Dilarutkan kembali dalam sedikit air panas untuk mendapatkan garam MOR yang murni. 10. Dibiarkan mengkristal. 11. Ditimbang garam MOR yang diperoleh.
Menimbang serbuk besi sebanyak 1,75 gram. Kemudian mengambil larutan H2SO4 10% sebanyak 25 ml. Memasukkan sebanyak 25 ml larutan H2SO4 10% ke dalam gelas kimia yang berisi besi sebanyak 1,75 gram. Ini adalah reaksi yang terbentuk ketika H2SO4 ditambahkan dengan besi. Setelah itu, larutan dipanaskan hingga semua besi larut. Setelah semua besi larut, kemudian larutan tersebut disaring dengan menggunakan kertas saring. Penyaringan ini dilakukan saat larutan itu masih panas. Setelah disaring, larutan tersebut ditambahkan larutan H2SO4 pekat. Tujuan penambahan H2SO4 pekat ini yaitu untuk mencegah oksidasi besi 2 menjadi besi 3. Setelah ditambahkan larutan H2SO4 pekat, kemudian larutan ini diuapkan sampai terbentuk kristal hijau di permukaan larutan. Dalam pembuatan larutan B, yakni memasukkan larutan H2SO4 10% ke dalam gelas kimia sebanyak 50 ml. Kemudian larutan H2SO4 tersebut dinetralkan dengan larutan amonia, yakni mencapai pH 7. Memanaskan larutan tersebut hingga jenuh. Mencampurkan larutan A dan B ketika masing-masing larutan masih dalam keadaan panas. Kemudian larutan tersebut dibiarkan selama seminggu pada suhu ruang hingga terbentuk kristal hijau.